Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohuse. Harap-harap cemas tanggapi rencana Erick Thohir. Bubarkan BUMN tak sehat. Tempo.co. Pemirsa, sebelum video ini dimulai, sentuh dulu tulisan subscribe yang cetak merah di bawah. Dan jangan lupa tekan pula loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali kami upload video baru. Yuk, tekan subscribe, itu gratis. Sekarang ya, 1, 2, 3. Nah, Anda sudah mendukung channel ini. Support Anda selalu kami tunggu. Terima kasih. Eri Wardana tengah gundah. Bekas pegawai PT Merpati Nusantara Airlines Persero khawatir jika rencana Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir membubarkan 14 perusahaan plat merah yang keuangannya tidak sehat benar-benar direalisasikan. Eri cemas akan nasib pembayaran hak sosialitas para mantan pegawai dan pensiun maskapai nasional itu yang hingga kini tak jelas juntrungannya. Sebab meskipun hingga kini pemerintah belum mengumumkan daftar perusahaan yang bakal dibubarkan, nama Merpati acap kali disebut sebagai perusahaan yang keuangannya bermasalah. Sekarang makin was-was, ujar Eri yang juga menjadi ketua tim dobrak Merpati itu kepada Tempo, Rabu 30 September 2020. Sejak Merpati Nusantara Airlines bangkrut pada 2014 dan memutuskan stop operasi, Yayasan Merpati yang membidangi dana pensiun memang ikut gulung tikar. Alasan pembubaran yayasan dana pensiun ini adalah ketidakmampuan manajemen dalam membayarkan iuran. Musababnya, dana pensiun dihimpun dari iuran perusahaan sebesar 2/3% dan iuran karyawan yang dipotong dari gaji sebesar 1/3%. Kala itu, perusahaan bahkan telah memiliki utang kewajiban iuran kepada yayasan sebesar 14 miliar rupiah. Dengan kondisi tersebut, seluruh hak pensiun yang seharusnya diterima oleh Purna Bakti dan karyawan yang terkena pijakan PHK yang jumlahnya mencapai 1.748 orang pun dialihkan menjadi hak solvabilitas. Berdasarkan hitungan Aquaria, total nilai solvabilitas milik pemegang hak dana ini mencapai 96,4 miliar rupiah. Dari angka itu, sebesar 48 miliar telah dibayarkan dari 2014 dari hasil penjualan aset-aset anak usaha Merpati. Artinya, berdasarkan nilai perhitungan Aquaria, Merpati masih memiliki kewajiban pembayaran hak solvabilitas sebesar 48,4 miliar rupiah. Hingga kini, pembayaran hak-hak pegawai masih belum pernah dibicarakan lagi dengan pihak-pihak terkait. Dengan situasi sekarang ini, Eri mengatakan para mantan pegawai posisinya sangat terjepit dan tidak bisa bergerak lagi secara hukum, sehingga mereka hanya bisa pasrah dan berharap haknya tidak hilang dan bisa segera dibayarkan. Selama ini kami hanya dijanjikan oleh personil-personil dari mereka itu sedang diperjuangkan, insya Allah enggak hilang. Kalau secara legalitas kan sudah terbungkus PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Kalau PKPU enggak bergerak dan Merpati enggak berterbang, maka tidak akan mungkin dibayarkan. Itu sesuai PKPU dan aturan, ujar Eri.
Pernyataan Eri menanggapi rencana Menteri Erick Thohir membubarkan 14 perusahaan pelat merah sebagai bagian dari rencana perampingan jumlah perseroan milik negara. Rencana tersebut merupakan hasil analisis kementerian terhadap kondisi keuangan dan operasional di setiap perusahaan. Ini akan membuat BUMN menjadi ramping, ujar staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga dalam sebuah webinar Senin 28 September 2020. Dari analisis tersebut, Arya juga mengatakan bahwa 41 BUMN akan dipertahankan dan dikembangkan. Berita bombastisnya, 34 perseroan akan dikonsolidasikan atau dimerger, serta 19 perusahaan akan dikelola atau dimasukkan ke dalam PPA. Buset. Bagaimana komentar Anda? Tulis di bawah sini ya. Tekan subscribe, lalu lonceng